hamba Allah itu adalah an-naqiyyu taqiyyu khafi, tiga kriteria. Semulia-mulia hamba Allah itu adalah yang bersih, yang bertakwa dan yang tersembunyi. At-taqiyyun naqiyyul khafiyyu, yang orang ramai tidak boleh cam. Di antaranya seperti Sayyidina Uwais bin Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini harus dibaca sampai habis ini. Tak mesti. Cuma nanti ada hari semacam panjang sekali pun kalau baca di syarah sampai buka puasa kita belum tentu habis bisa habis. Jalas tu bila qaumin ana rafiqul kata Sayyidina Abdullah bin Syakir, aku duduk bersama kumpulan yang aku adalah yang keempat daripada kumpulan mereka. Faqala ahaduhum, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhuluna jannata, akan masuk ke dalam surga di syafaat rajulin min ummati, dengan syafaat seorang laki-laki daripada umatku masuk surga dengan sebab syafaat seorang laki-laki daripada umatku lebih banyak daripada penduduk Bani Tamim. Kuna siwa ya Rasulullah, yang laki-laki itu selain daripada baginda? Iya, bukan saya, itu selain daripada aku. Qala siwaya kuntu atasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda mendengar kata-kata tadi itu atau hadis tadi itu daripada Rasulullah? Falamma qama qultu man hada. Setelah dia bangkit aku pun mengikutinya. Siapa gelar laki-laki itu? Qalu Ibnul Jada'a atau Abil Jada'a. Jadi kata mereka, laki-laki yang berjalan tadi itu adalah Abdullah bin Abil Jada'a, salah satu daripada sahabat Nabi. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna jannata bi syafa'ati rajulin laisa binabiyyin, akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki, bukan sebagai seorang nabi dan rasul. Mithlu ini jumlah bilangan yang masuk seperti jumlah penduduk warga dua kota, dua kampung, Rabi'ah dan Mudhar. Qala rajulun ya Rasulullah wa ma Rabi'atu bin Mudhar. Qala awama Rabi'atu bin Mudhar. Qala innama aqulu ma aqul. Awama Rabi'atu min Mudhar. Qala mithlu Rabi'atu wa Mudhar. Apakah sejumlah atau seperti jumlah bilangan penduduk Rabi'ah dan Mudhar yang agak pelik? Seketika nanti kita sebut dua hai atau dua kampung tadi itu, sebab antara dua kampung itu tidak pernah akur. Jadi pada saat nanti kita sebut seperti jumlah bilangan Rabi'ah dan Mudhar, sehingga jadi pertanyaan oleh sahabat dari kita berkenaan, tapi cuma aku tetap berkuasa daripada laki-laki tadi itu, jumlah bilangan yang akan masuk surga dengan syafaatnya seperti jumlah bilangan Rabi'ah dan Mudhar. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat-nikmat di dunia pun kadang-kadang kurang nikmat. Makan, saya masya Allah, sampai terlupa dan sebab iftar semangat pergi ke pasar malam, semuanya dibeli. Ayam gelek, ayam bakar, ikan bakar, semuanya dimakan, semuanya dibeli. Setelah habis jawab, kenikmatan makan tadi itu hanya setakat sekejap saja. Akhirnya sakit perut, ceret-ceret pula. Surga tak ada tenaga jantung, senang, harum, nikmat, selamat, masyaallah. Mungkin kalau dengan bahasa di dunia, ada dengan seseorang yang jumlah tumpukan kulit cempedak itu seperti kubah masjid USG ini. Kenapa? Karena jadi kaki cempedak, jadinya akhirnya cempedak sehingga dimakan di dalam surga. Padak. Jadi kata mereka tanah buah-buahan yang lain kan. Ini sudah tinggi gunung nih kulit cempedak adalah bentuk perumpamaan juga. Di dalam surga makan apapun semuanya nikmat. Kereta ada selesa, saling masyaallah. Ih, contohnya ngomong.
jangan ada pilihan selain daripada surga Allah. Jangan kata apalah saya transit sekejap saja sama kamu salah. Setelah itu masuk surga juga. Tapi di dunia ini kita setakat sekali ya. Kalau kita tidak dapat menikmati dan tidak terus berpuasa nafsu di dunia, kita takkan patah balik ke dunia. Kalau di akhirat nanti kan modalnya sudah ada, kuncinya sudah di tangan nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau misalnya ditransikan Allah pun, ya tamam masih berapa lah. Kalau nanti kan surganya seperhidup. Tapi kalau Allah bagi transit seperhidup bagaimana? Tak boleh, jangan dicoba. Bahaya yang dengan kita sudah tidak boleh menyesal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8. Wa in talaqtu bi waqtin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdurrahman bin Abi Uqail, aku pergi bersama delegasi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taimanu pada hari Nabi, maka setelah kami sampai ke Madinah, maka dengan kami merehatkan, mendudukkan onta-onta kami di depan pintu gerbang masjidnya seperti pagi di depan. Wama binasi Allah ilaina dan bilina dijual ini. Kata Abdurrahman bin Abi Uqail, tidak akan manusia yang paling benci daripada utusan yang akan saya kunjungi, yang akan saya temui. Alladzina dijualnya dan khul. Tidak ada makhluk yang paling kumurka dan yang paling kubenci daripada laki-laki yang akan saya kunjungi sekarang ini. Siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makhluknya akhlaki kena kita miliki. Tapi setelah saya keluar, setelah kami tinggalkan, setelah kami berjumpa dan keluar daripada Masjid Nabawi, setelah berakhirnya berjumpa tadi itu, fama kharajna hatta maka nabi nasi ahabu ilaina, sehingga ketika setelah berjumpa tadi itu kami tinggalkan, maka pada saat itu sudah tidak ada laki-laki manusia yang paling kami cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa-masa manusia yang paling benci, yang paling kami benci, tidak ada makhluk yang paling kami benci daripada makhluk yang akan kami kunjungi sekarang ini. Tapi selepas kami meninggalkannya, tidak ada makhluk yang paling kami cintai daripada makhluk yang kami kunjungi atau makhluk yang telah kami tinggalkan. Siapa beliau? Faqala qailun minna ya Rasulullah, ana sa'ala rabbaka mulkan ka mulki Sulaiman. Qala qailun minna, berkata salah seorang daripada kami, maksudnya daripada delegasi tadi kepada masa perkunjungan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, tidakkah Nabi kita memohon dan meminta kepada Allah seperti kerajaan Nabiullah Sulaiman dengan ifritnya, dengan jin dan manusianya, dengan hewan dan binatangnya, dengan burung, semuanya, semua makhluk tidak ada terkecuali, semuanya tunduk dengan perintah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sampai setan, jin tertipu pada hari kematian beliau, semuanya masih siap-siap untuk nawar dan juga untuk bicara. Tapi ternyata dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam pada saat itu sudah meninggalnya, sampai ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Hudhudnya itu gambaran, bukannya sepakat dengan hudhud, tapi dengan semua binatang, semua burung. Kemudian dengan ifritnya, bukan hanya sepakat dengan ifrit, tapi semua jin, bukan jin, semuanya tunduk dan setia kepada beliau. Tidakkah kita juga memohon kerajaan, pemerintah, leluasa, kehebatan seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Kalau nanti kita ketawa, Nabi kita ketawa, senyum, subhanallah. Bala'ana sahibakum indallahi amrun minkum bisukan. Mungkin saja nabinya kalian lebih mulia nanti pada hari kiamat daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tapi dengan penuh tawadhu, jelas begitu lebih mulia. Qala innallaha lam yab'ats nabiyyan illa a'tahu da'watan. Dakwah Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan Allah telah memberikan kepadanya satu permintaan. Sebagian daripada mereka permintaan yang itu diperuntukkan untuk dunia sehingga memiliki kekayaan dunia yang tidak ada tandingannya. Wa minhum man da'a biha ala qaumi, dan sebagian daripada mereka menggunakan
kemusnahan daripada umatnya seperti Nabi Nuh alaihissalam, sehingga sampai menjadi banjir dan tidak ada makhluk pun yang hidup pada saat itu bergerak dan kepentingan beliau kepada umat beliau sendiri. In asabaka lagu qala fa inna Allah a'tani da'wata, Allah telah memberikan aku suatu bukan doa mustajabah, bahkan aku tambahkan doa tadi itu untuk digantikan, untuk tergantikan dengan syafaat umatku nanti pada hari kiamat. Hadis yang berikutnya makna tidak jauh berbeda.